warahmatullahi wabarakatuh. Halo, apa kabar sahabatku tercinta pengangguran di seluruh tanah air. Jumpa lagi ya di channel Rooftop Pengangguran Balikpapan, Kalimantan Timur. Kali ini konten kita hanya mereview hasil pruning Ghostbee kita. Sudah kita tampilkan di konten sebelumnya cara pruningnya ya, di martabat beberapa yang saya pangkas. Dan kali ini kita hanya menampilkan review hasil bunga brokoli anggur Ghostbee kita. Apakah berhasil pruning pembuahan anggur kita? Akan saya tampilkan nih. Ya. Jadi semua tersier yang kita pertahankan, yang kita pruning pada konten yang lalu sudah menghasilkan bunga-bunga brokoli seperti ini ya, klaster bunga brokoli. Semua tersier yang kami pertahankan ada 10 tersier pembuahan dan semua menghasilkan bunga brokoli. Ada yang sangat sempurna, ada yang sempurna, ada juga yang seperti ini. Tapi ini memang masih kecil, belum terlalu nampak ya. Ini. Dan kebetulan memang kali ini kita juga menjadwalkan akan aplikasi GA3 untuk memperpanjang tandan. Ini tersier yang ini kita perhatikan sahabat pengangguran. Ya, muncul brokoli di sini. Di atasnya pecah mata tunas, bawa brokoli lagi. Di atasnya lagi bawa brokoli lagi nih. Kelihatan ya? Jadi ada 3 susun nih. Satu tersier ada 3 susun bunga brokoli dan bunga brokoli sempurna semua. Kita round ya. Ini juga sudah mulai muncul. Memang tidak serentak ya. Artinya kemampuan masing-masing tersier berbeda. Walaupun pada satu pohon, mana yang dominan nutrisinya itu dia yang meledak lebih dulu. Ini juga 2 susun, 2 tingkat ya. Jadi satu tersier tidak hanya memproduksi satu klaster, tapi bertingkat. Ya, tempatnya agak sempit ya, jadi roundnya kita agak susah. Nih, sorry saya buka daunnya ini. Nah, ini juga ini sahabat pengangguran. Ini juga di tersier yang sama, dia juga menghasilkan buah bertingkat. Oke, round lagi. Anggur Ghostbee kita ini ada 10 tersier pembuahan yang saya pertahankan pada saat pruning di konten sebelumnya ya. Dan alhamdulillah ini pruning kita bisa dikatakan sangat berhasil ya, karena semua tersier mengeluarkan klaster bunga dan tidak hanya satu bunga brokoli. Ada yang masih satu, ada yang sudah bertingkat nih. Ini bunga bersayap malahan. Ada yang bertanya di komen kita di channel pruning Ghostbee ya, di konten kita sebelumnya, Pak D, yang dibuahkan itu tersiernya dari tunas air apa dari tunas bat? Sudah saya jelaskan, semua tersier kita atau batang pembuahan ini kita masih menggunakan tunas air. Jadi tunas batnya masih utuh ya, tunas air semua. Kita masih menggunakan tunas air. Cuman munculnya klaster bunga ini tumbuhnya dari tunas bat di tunas air tersiernya. Saya ulangi kalimatnya ya. Munculnya bunga brokoli ini dari tunas bat di tunas air tersier kita gitu. Kita masih menggunakan tunas air. Dan ini mungkin sensasi lagi dari anggur Ghostbee kita ya. Munculnya klaster bunga bukan di tersier
pembuahan. Saya buka dulu nih. Dia munculnya ini, pecahnya tunas itu di batang primer, ya. Tapi batang primer Gosvi ya, bukan batang primer di rootstock lokalnya, bukan. Tapi ini batang primer di matunnya Gosvi. Ini hasilnya. Kelihatan? Brokoli sempurna ya, bukan PHP. Dan banyak ini. Dan banyak ya. Dan selanjutnya, kalau sudah seperti ini Pak D, brokoli sudah pada muncul. Nah, di semua tersier sudah pada muncul brokoli. Untuk mempercepat pembesaran klaster brokoli kita, tunas-tunas yang tidak diperlukan kita kurangi ya. Tunas-tunas yang kita tidak perlukan kita kurangi dengan cara kita pangkas pemberhentian atau axle break ya, bahasa penganggurannya axle break. Supaya apa? Supaya nutrisi sama pohon dilarikan ke klaster-klaster bunga brokoli tadi, sehingga sudah tidak perlu lagi tajuk-tajuk vegetatifnya lagi. Dipahami ya? Baik. Nah, ini maaf saya menggunakan gunting ini ya, karena gunting potong kita tadi tidak di bawah. Nah, seperti ini sahabat pengangguran. Ini ya. Begini. Sorry. Seperti ini kan. Kemarin di sini kan tidak muncul nih, tersier tidak ada. Ya. Kemudian dia sprut. Ini batnya sprut nih. Nah, batnya sprut. Tapi karena apa? Alasan kita ya, karena tanaman kita ini hanya kita tumbuhkan di tabulan pot dengan ukuran yang tidak terlalu besar ya, hanya 60 diameternya 60 cm. Kemudian juga pohon masih usia muda ya, baru 5 bulan ini. Kemudian jangan dipaksakan untuk menggendong buah yang terlalu banyak ya. Pohon yang usia muda, kemudian dengan tabulan pot yang hanya volume segini 60 cm, jangan dipaksakan untuk menggendong terlalu banyak bunga. Nah, untuk itu supaya dia tidak terlalu memaksakan diri untuk menghidupi daun dan klaster bunga yang ada, maka kita kurangi tajuk pertumbuhannya supaya dia fokus, supaya pohon Gosvi kita ini fokus pada pembesaran brokolinya ini. Dipahami ya? Yang kita fokuskan yaitu pembesaran bunga brokoli. Sudah tidak butuh lagi daun vegetatifnya, maka kita pangkas saja. Kita sisakan 3 daun ya. Nih, yang sudah ini kebetulan ini sudah pada tumbuh semua ini sahabat pengangguran. Ya, kita potong. Ini tajuk-tajuk vegetatifnya muncul lagi, dia sudah tumbuh lagi. Karena apa? Memang pohonnya lagi subur banget ya. Nah, kita hentikan aja, kita hentikan. Ini juga. Ya, kita hentikan. Dihentikan bukan berarti dipotes habis di mata tunas ya, dinolkan, bukan dinolkan, tapi disisakan 3 daun atau 4 daun segini. Boleh dipendekin, boleh. Nih, dipendekin lagi, sisakan 3 daun boleh. Intinya tujuannya supaya dia berhenti pertumbuhan ke atas. Fokus pada pembesaran buah. Jadi begitu semua. Jadi semua ranting tersier yang menggendong buah, tunas-tunas yang sudah kita tidak anggap perlu, itu kita buang. Ya, sudah tidak. Ya. Gitu semua. Nanti kita akan perlakukan begitu semua ya. Ini hanya testimoni aja, sekedar untuk tahu. Dan ini seperti ini. Sebetulnya kita tidak memerlukan ya, tidak memerlukan tersier pembuahan itu di batang bawah ini, di batang bawah lingkaran ring tabulan pot kita.
karena ini bukan desain kita ya, bukan desain kita yang tidak kita harapkan. Tapi karena ini menggendong bunga, klaster bunga brokoli sempurna juga, jadi kami pertahankan untuk sebagai sensasi saja. Dan selebihnya ranting-ranting ini tetap akan kami buang nol. Saya buang nol ini, nol. Karena kita tidak butuh tersier dari batang bawah. Ya, ini sudah saya bikin nol dulu. Dan hati-hati takut salah potong nih, tempatnya sempit. Kalau mungkin sahabatku tercinta, para pengangguran, pencinta channel Rooftop Pengangguran Balikpapan ya, kok bisa sih Pak D, kok bisa tumbuh sih mata-mata bat di batang bawah kayak gitu ya? Ya mungkin, analisa kami mungkin karena memang nutrisi pupuk yang kita aplikasikan itu bagus, sahabat pengangguran. Ini nutrisi Abimik perbuahan produksi Rooftop Pengangguran Balikpapan, kita aplikasikan setiap hari ya. Penyiraman kita setiap hari. Jadi selama masa generatif kita pupuknya tetap jalan setiap hari. Dari mulai dia sebelum kita pruning sampai dia nanti masa panen, tetap kita aplikasi pupuk generatif kita, produksi Rooftop Pengangguran Balikpapan. Nah, ya, jadi sudah bersih. Sorry, ini masih ada lagi nih. Harus pelan-pelan ya, karena klaster bunga brokoli ini masih riskan, namanya juga masih baby ya, takutnya nanti kesenggol terus jatuh apa. Nggak perlu lagi sudah. Jadi kita bersihin nol, tidak disisakan berapa daun enggak, tapi kita nolkan, bersih lagi ya, bersih seperti semula sebelum kita pruning. Ini hanya kami pertahankan untuk sensasi lah, ya kan? Ini jarang-jarang ada karena ini. Oke, begitu selanjutnya. Jadi itu saja. Semua nanti batang tersier kita akan perlakuan seperti itu. Tunas-tunas daun yang tidak dianggap perlu kita akan excel break, sisakan 3 daun supaya nutrisi yang kita pertahankan tersier-tersier yang menggendong klaster bunga brokoli saja. Baik sahabat pengangguran, ini penampakannya ya. Setelah saya bersihkan ya, tunas-tunas yang sengaja memang kita kurangi ya. Sebetulnya tadi itu banyak bunga brokolinya. Ya pertimbangan seperti saya sampaikan tadi di awal, kita tidak ingin pohon anggur kita di usia muda di tabulan pot ini menggendong terlalu banyak bunga, kan toh bunga jadinya buah juga terlalu banyak. Jadi saya kurangi. Ini hanya sekedar untuk showing aja. Kami tidak memproduksi buah untuk dikomersikan, hanya sekedar showing. Maka yang penting kami tampilkan ada, dan keberhasilan dari pruning kami di konten sebelumnya bahwa semua tersier yang kita pertahankan, ada 10 tersier, seprutnya membawa klaster bunga ya, tidak hanya daun tapi klaster bunga. Dan pada saat tutorial yang lalu saya praktekkan kan Ghostbee di 4 sampai 8. Jadi ada 4, 5, 6, 7, 8. Dan semua itu terbukti menghasilkan bunga. Begitu pecah seperti ini saya hitung ya, supaya untuk membuktikan kata-kata saya di konten sebelumnya nih. Mata 1, 2, 3, 4, 5, 6 keluar bawa klaster bunga. Loh Pak D, apakah di 4, 5, 6, 7 di bawahnya itu tidak menghasilkan bunga? Tadi ada semua ini. Sudah saya potesin ini ya, ini buktinya, ini hasilnya. Klaster-klaster bunganya ada, cuma memang sengaja saya habisin tadi. Saya pruning habis. Saya nolkan, saya hanya mempertahankan yang paling atas. Memang sengaja saya pertahankan klaster bunga itu hanya 1, supaya pembesaran buahnya lebih cepat. Karena ini hanya showing sahabat pengangguran, oke? Itu saja untuk melengkapi konten ini. Dan sekarang cara aplikasi GA3. Aplikasi GA3 ini tujuannya buat sahabat saya tercinta yang pemula khususnya ya, sahabatku yang tercinta. Ini kenapa? Kalau punya GA3 kita celup supaya ini tandanya panjang gitu loh. Tapi kalau alami dia bisa besar tapi tidak terlalu panjang. Nah sekarang sahabat pengangguran suka yang panjang apa yang pendek?
Ini Mbak, yang nganggur lagi omongannya ini. Nih caranya. Kita celup ya. Ini sudah saya kasih GA3 di pertama. GA3 pertama itu tujuannya memperpanjang tandan bunga, sahabat pengangguran. Dicelup. Bisa kamera dekat terlihat ya. Nah. Berapa lama? Ya sekitar 5 detik 10 detik boleh. Tuh 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 sudah. Ya. Udah cukup. Cukup satu kali. Satu klaster bunga cukup satu kali. Itu sudah menyerap dia ke dalam brokoli dan membuat tandan kita panjang. Jangan takut-takut ya. Maksudnya bunga sahabat pengangguran pemula, bukan ininya doang yang dicelupin sampai tandan sini. Selama tempatnya nih bisa. Nah, udah celupkan aja. Tuh 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 sudah. Semua ya. Ini enggak akan kita tampilkan semua nanti kepanjangan. Nih juga. Tuh 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Dah. Begitu seterusnya ya. Nanti semua klaster bunga akan saya aplikasi GA3 seperti itu. Aplikasi GA pertama tujuannya bukan pembesaran buah, tapi memperpanjang tandan ini. Nanti ada lagi aplikasi GA kedua selanjutnya untuk pembesaran beri ya. Baik. Sudah cukup dimengerti, sahabatku tercinta. Bila ada sesuatu yang kurang jelas, kurang dipahami, boleh komen ya di komentar kita, ditulis apa pertanyaannya, semampunya akan kita jawab. Untuk berbagi pengalaman dan sharing-sharing, kita saling terbuka dan saling memberikan informasi. Sebagai closing dari saya, begini. Mungkin teori masing-masing orang kan berbeda nih, cara pruning, cara pembentukan dan sebagainya ya, seperti konten-konten yang sudah kami suguhkan di channel Rooftop Pengangguran. Yang penting itu kita gini loh, Master A berhasil, Master B berhasil, Master C dan seterusnya. Jadi kita sebagai pemula disuguhi seperti itu, kita pilih, dan sebagai itu perbendaraan ilmu cara menanam, merawat, dan membuahkan anggur. Tinggal mana yang menurut sahabatku pengangguran pemula yang paling mudah gitu. Yang penting endingnya semuanya berhasil, menghasilkan pohon yang sehat, yang vigor, subur, dan berbuah. Itu tujuannya ya. Dan gini, buat kita para yang sudah senior ya, tujuan kita menyuguhkan konten seperti ini kan mempermudah saudara-saudara kita yang ingin menanam anggur. Agar apa? Agar berpendapat bahwa menanam anggur itu tidak susah, mudah. Dan kita permudah gitu loh. Kita permudah mereka supaya semangat untuk belajar memulai menanam anggur. Dengan cara kita berbagi ilmu walaupun berbeda teknis dan caranya gitu ya. Oke, mohon maaf bila ada salah-salah kata. Sampai jumpa di channel Pengangguran dan terima kasih sudah subscribe di channel kita ya. Sehat selalu, sampai jumpa di konten kami selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.